Orang tanya, terus kenapa Bang Mongol bisa bertahan dalam iman? Pak, di dunia selebriti itu jebakan Batman lebih tinggi dibandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diperhadapkan dengan jebakan Batman. Kita diperhadapkan dengan jatuh menjatuhkan. Diperhadapkan, Pak. Terus orang tanya, kenapa Bang Mongol berdiri teguh? Kan saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus yang menjanjikan segala sesuatu dalam hidupku aman dalam tangannya. Bapak Ibu ingat Indonesia pernah ada namanya tsunami Selat Sunda yang terjadi di Tanjung Lesung yang meninggalkan pemain-pemain band dari sebuah grup band namanya Seventeen. Tahu? Bapak Ibu tahu? Saya yang harusnya MC di acara itu. 3 hari sebelum acara saya dibatalin. Pemain musiknya bukan Seventeen, harusnya Elmen. Udah di DP. Tahu-tahu rombak acara. Pingin yang anak muda diganti Seventeen. Saya diganti oleh teman-teman dari tim lo. A.A. Jimmy almarhum. Udah saya pelayanan di gereja GBI Kasih Keluarga Allah Solo. Saya habis pelayanan jam 2 siang pulang 3 kali ibadah. Saya nonton TV. Kasusnya saya sampai nangis kayak anak kecil. Ya ampun Tuhan Yesus, harusnya kita yang mati. Tapi ingat, rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu Mongol pegang teguh Bapak Ibu. Sampai hari ini saya bisa berdiri di Amerika. Dengan datang pertama kali kita shock terapi. Kita, Tuhan Yesus. Saya tinggalnya di Ontario pertama kali datang. Pas pagi kita mau makan, Tuhan Yesusnya ada nasi. Kalau kita di Jakarta sarapan hotel kan nasi goreng, ada mie goreng ini itu. Di sini haleluya cuman telur. Udah begitu kentang gak dikupas. Mau sampai bilang, ya ada pembantu nih hotel. Nih kentang dok Tuhan Yesus dia nyak kupas, dia goreng. Nyari-nyari sendok. Tuhan adanya garpu. Kunte bilang bagaimana mau makan mie telur kalau pakai garpu. Aduh memang penderitaan memang. Aduh Tuhan terus mau. Di ujung ada warna putih kayak susu kental manis. Nah, wah bagus lah. Sebelah ada Koko Crunch. Wah ini bagus nih, gak apa-apalah. Gak ada nasi, sering ada Koko Crunch sama susu. Kita berharapnya itu susu. Ternyata adonan waffle. Oh Tuhan berdosa. Cuman gara-gara perkara ke Amerika kita menderita. Oh Tuhan. Kita pertama kali Pagem jalan-jalan ke Camarillo di LA. Itu tempat jual-jual baju by outlet ya kan. Kita masuklah ini. Oh Tuhan ini apa ya? Tapi harga murah-murah. Mongol bilang sama Billy manajer Mongol, dek kenapa ya baju hitam bagus. Kenapa? Karena kami orang Manado itu selalu pasti ada baju hitam. Karena buat datang kalau di orang meninggal gitu. Jadi prepare Jo dari sekarang. Siapa tahu nanti ada yang meninggal gitu tuh. Udah kita udah lihat harganya. Darah Yesus pemurah ini. Cuman $6. Ambil kalkulator $6 berapa. Pas mau bayar mau angkat itu baju dari. Lihat. Made in Indonesia. Tuhan Yesus suka Amerika beli baju bikin di Indonesia. Ya Tuhan jadi mau langsung bilang gak usah beli baju mahal-mahal. Keros. Keros aja murah. Mana mau tahu orang Manado yang penting baju dari Amerika. Nanti made in Indonesia kita gunting. Tulus seperti merpati tapi licik seperti ular. Jadi Bapak Ibu cara Tuhan gak ada yang tahu. Setelah ini kita ada perjamuan kudus. Jangan pernah lari.
Jangan pernah aduh belum saya kayaknya, jangan. Di saat kita mengangkat roti dan darah Kristus, kita itu melakukan perjanjian dengan Tuhan. Janjinya akan selalu ditepati dalam hidup kita. Amin. Tuhan tuh gak pernah menepati janjinya. Semua janjinya ditepati dalam hidup kita. Saya bukti saksi hidupnya. Anak yang tidak dianggap, bahkan saya kecil sampai SMP didoain jadi satpam oleh keluarga. Serius, muka tuh sayang muka. Gak cocok jadi artis. Kalau muka seperti saya kalau main sinetron ya kebagian jatuh dari pohon. Iya tuh. Tetapi buat Tuhan menjadi luar biasa. Habis ini masih ada ibadah kedua. Mongol akan menyaksikan bagaimana saya bisa terlibat dengan dunia satanisme. Jadi daripada pulang gak ada kerjaan, tetap aja di rumah Tuhan. Iya toh? Daripada keluar sana terus nanti jadi bagian dari Amsal 20 ayat 19. Orang-orang yang bocor mulut lebih baik di ibadah Jo. Iya toh? Oh tapi bang persembahan saya habis. Oh ya nggak apa-apa kan $1 masih ada. $1 masih ada. Tapi pasti kalau ngasih $1 tertutup ya. Menado sekali dok. Tapi nyanda. Tidak semua orang Manado begitu. Ya toh? Orang Manado kalau memberkati bahkan ada yang sampai 100 juta. Tapi satu. Dari 5 juta penduduk. Nggak apa-apa yang penting. Yang penting ada. Ya toh habis ibadah ini nanti ibadah kedua Mongol akan kesaksian lagi. Proses Tuhan dalam hidup Mongol masih tetap berjalan. Tetapi puji Tuhan saya punya sekeliling hidup yang tetap mengingatkan Mongol untuk tetap maju, tetap maju, tetap maju. Bersama Tuhan saya akan bisa melewati apapun dalam hidup saya. Dan buat jemaat yang hadir apapun yang terjadi Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.